Shalom, selamat pagi keluargaku. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Allah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Waktu Tuhan. Bapak Ibu keluargaku, dalam perjalanan hidup kita manusia, firman Allah sudah tegaskan bahwa untuk segala sesuatu itu ada masanya. Saya pernah sampaikan dalam sebuah khotbah bahwa apapun yang ada di bawah langit ini, sebagai orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan yang hidup, maka kita akan menjalani sebuah proses waktu Tuhan. Bapak Ibu keluargaku, jika kita benar-benar memaknai pernyataan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang semangat untuk berjuang dan semangat untuk menjadi pribadi yang berhasil. Kenapa? Karena tidak selamanya kita akan mengalami keterpurukan. Dengan waktunya Tuhan yang indah, maka Tuhan akan menjadikan hidup kita berhasil dan penuh dengan berkat Tuhan. Ada amin saudara? Kalau kita melihat dalam kitab Ester pasal 6 ayat 1-11, ada seorang yang sepertinya tidak dihargai pada saat dia melakukan hal yang baik, yaitu bernama Mordekai. Ketika ada dua orang yang ingin membunuh Raja Ahasveros, yaitu Bigtan dan Teres, dan Mordekai menggagalkan rencana itu, dan Mordekai tidak dapat apa-apa dari raja. Tetapi kalau saudara baca ayat tersebut, waktunya Tuhan dinyatakan kepada Mordekai. Raja tidak bisa tidur dalam istirahatnya, lalu raja terbangun dan raja mengingat bagaimana apa yang pernah dia dialami. Dia diselamatkan oleh Mordekai karena mau dibunuh oleh Bigtan dan Teres. Dan saat itu Raja Ahasveros menghormati, menghargai Mordekai sebagai orang yang luar biasa. Bapak Ibu keluargaku, sebagai hamba Allah saya katakan bahwa pada saat kita melakukan sebuah pekerjaan, pada saat kita melakukan sebuah kebaikan, maka kita tidak menuntut untuk dihormati dan dipuji. Ada waktunya Tuhan yang akan mengangkat kita, menyatakan kemuliaan dengan caranya yang ajaib. Ada amin saudara? Ingat, waktu Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, bagaimana menanti waktunya Tuhan? Kapan saya bisa menikmati waktunya Tuhan dari segala hal yang baik yang sudah saya kerjakan? Yang pertama saudara, kita harus sabar dan setia. Kesabaran tidak bisa dibatasi oleh apapun. Waktunya Tuhan akan dinyatakan kepada orang-orang yang sabar dan setia kepada firman-Nya. Lalu yang kedua, bagaimana menanti waktunya Tuhan? Kita harus memandang fokus yang tepat kepada Allah. Pikiran kita tidak negatif, hati kita tidak menjadi goyah, tetapi kita fokus kepada Allah yang benar. Yang ketiga saudara, Allah akan menyatakan waktu yang indah, yaitu kepada orang-orang yang selalu menyenangkan hatinya. Bapak Ibu, hati kita harus berpaut kepada hatinya Allah, sehingga Allah disenangkan dan Tuhan nyatakan waktunya yang indah dalam kehidupanmu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Mari senangkan hati Tuhan melalui hati kita dan kehidupan kita. Dan yang keempat saudara, bagaimana Tuhan menyatakan waktunya yang indah? Yang keempat, kita harus selalu berpegang kepada janji-janji Tuhan. Janji ya dan amin. Janji firman Allah tidak pernah meleset, pasti digenapi bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Ada amin keluargaku. Pagi ini mari berdoa kepada Allah. Tuhan, nyatakan waktumu yang terindah dalam kehidupanku. Hari ini aku menderita, hari ini aku mengalami kesulitan yang berat, hari ini aku punya pergumulan. Percayalah, waktu Tuhan pasti dinyatakan bagi kita. Shalom keluargaku, Tuhan memberkati kita semua.